Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita hari ini mau belajar kembali dari Daud. Khususnya dari 1 Tawarik pasal yang ke-21. Di dalam bagian ini kita mau melihat bahwa sesungguhnya kita harus punya hati yang terus siap ketika iblis menyerang. Hati yang siap ketika iblis menyerang. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dari 1 Tawarik pasal 21, mari teman-teman kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Nah teman-teman, apa yang dikisahkan dalam 3 ayat dalam bagian ini, sesungguhnya ini juga dicatat dalam 2 Samuel pasal 24 yang lalu. Cuman teman-teman, menarik sekali dalam Tawarik ini, penekanan tentang iblis ini dimunculkan di awal perikop. Makanya seakan-akan subjeknya itu adalah langsung iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini kita sama-sama dapat melihat bahwa sesungguhnya Daud tidak siap nih ketika iblis datang membujuk Daud. Padahal Daud sudah tahu betul ketika dia menjadi raja, tindakan menghitung orang Israel itu nanti biasanya berujung pada tindakan kayak, saya ini sudah punya rakyat yang cukup banyak, siap ketika bangsa-bangsa lain mau mengajak perang, saya bisa melawan mereka. Nah teman-teman, ketika di titik itulah Daud gagal, dalam artian iblis membujuk Daud dan Daud taat kepada iblis, sehingga bangkitlah murka Tuhan. Teman-teman, perikop ini juga dilanjutkan dengan kisah mezbah didirikan dekat Yerusalem dan telah berhenti. Bagaimana di dalam bagian ini kita mau sama-sama diajak untuk melihat bahwa marahnya Tuhan langsung menghukum Israel atas tindakan Daud yang tadinya termakan oleh iblis, oleh kata-kata iblis, teman-teman. Nah, kemudian Daud jadi harus memohon ampun, harus mendirikan mezbah dekat Yerusalem, sehingga sebagai bentuk permohonan ampun Daud kepada Tuhan, sehingga tulah itu baru bisa berhenti. Tetapi inti dari firman Tuhan yang Koko mau sama-sama ajak buat setiap kita adalah, mari teman-teman kita melihat apakah hati kita sudah cukup kuat ketika iblis datang menyerang. Atau kita seperti Daud ya, sesungguhnya kita tidak siap siaga ya. Kita tidak siap ketika ada iblis yang datang mau menggoncang hati kita. Nah itulah sebabnya teman-teman, firman Tuhan hari ini mau sama-sama ajak setiap kita, ayo kita punya ketetapan hati. Ayo kita punya hati yang terus-menerus kita cover dengan apa? Dengan doa-doa kita, dengan disiplin-disiplin rohani kita, dengan pembacaan firman Tuhan, dengan menghafalkan firman Tuhan. Guys, ayo kita lakukan itu. Dan apalagi teman-teman, Sabtu ini besok kita mau sama-sama puasa. Ayo teman-teman, kita mau sama-sama berjuang bersama. Kita berjuang bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa puasa ini.
Dan itulah sebabnya aku mau ajak setiap kita, ayo kita berjuang bersama dengan Tuhan. Kita berjuang sebisa kita. Sehingga ketika iblis datang mau berbisik di hati kita, kita bisa lawan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh ingatin kami sekali lagi untuk kami menjaga hati kami supaya ketika ada iblis yang mau datang membisikkan pesannya di dalam hati kami, kami bisa lawan bersama dengan Tuhan. Kami memiliki hati yang teguh, yang kuat bersama dengan Tuhan. Pimpin berkati setiap kami. Ya Tuhan, berkati terus setiap kami di dalam aktivitas kami, khususnya siapkan kami besok kami mau puasa. Tuhan yang kiranya akan beranugerah dan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Jangan lupa teman-teman, besok kita ada puasa. Jangan lupa join grupnya hari ini. Dan besok puasanya akan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ayo teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa sama-sama ikut di dalam kegiatan ini. Nah teman-teman jangan lupa nanti akan dibagikan virtual background. Teman-teman bisa mendownloadnya dan teman-teman dapat menggunakannya. Nah teman-teman jangan lupa besok juga kita ada saat teduh lagi pagi dan juga siang sebagai pengganti jam makan pagi kita dan jam makan malam kita dan jam makan siang kita. Nah itulah sebabnya teman-teman mari kita mau sama-sama mengikuti puasa ini dengan excited. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Keluarga. Apa yang ada di benak kita tentang keluarga? Apakah kita berpikir keluarga adalah anugerah? Atau justru sebaliknya? Kita merasa kalau keluarga bukanlah hal yang spesial karena kita terluka di dalamnya. Karena kita dibanding-bandingkan, karena kita jadi sulit untuk mengenal Tuhan. Tetapi itu bukan rencana Tuhan atas keluarga kita. Sesungguhnya Allah mau membentuk kita melalui keluarga. Tuhan tidak pernah salah dan gagal dalam membentuk keluarga kita. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Let us be thankful for our families.